Ini pengalaman pertama saya menggunakan teknologi Chat AI GPT yang selama ini heboh atas kehadiran dan kecanggihan teknologi artificial intelligence. Saya berapa kali mencoba masuk, selalu gagal untuk login. Baru tadi bisa saya masuk. Lalu saya mencoba memulai percakapan. Saya bilang bahwa Chat AI GPT ini tidak cerdas. Lalu saya bilang stupid. Dia jawab sangat elegan. Ini pancingan saya saja. Dari percakapan itu saya banyak yang typo ya, maksudnya salah tulis dan tulis, tapi dia bisa menangkap makna tulisan saya. Ini sangat luar biasa. Dan saya setelah mempelajari Chat AI GPT ini, ternyata dari hasil percakapan saya, didapat dari hasil percakapan saya, ini adalah robot. Memang benar dia robot. Maksudnya ya copy paste lah kalau istilah kita, kopas. Artinya dia banyak kaya wawasan, kaya referensi, sehingga dia cerdas menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Tapi yang saya salut dari sini adalah jawaban-jawabannya tersebut sangat akurat. Artinya sangat memahami, meskipun ada salah penulisan typo tadi saya bilang, tapi dia bisa menjawab secara akurat maksud tujuan saya. Ini bagus, lebih cerdas dibandingkan dengan artificial yang selama ini muncul, yang tidak nyambung sama sekali. Apalagi ada kesalahan tulisan, itu jelas-jelas lebih nggak nyambung lagi. Terus responnya lama. Kalau ini cepat. Ini saya salut dari Chat AI GPT ini. Keistimewaannya lagi adalah dia sangat seperti manusia. Maksud saya seperti manusia apa? Dia sangat sopan dan tahu diri. Ya, ini yang saya tahu diri gini. Saya bilang Chat AI GPT ini tidak sehebat manusia. Dia mengakui. Artinya dia mencoba menyelami perasaan manusia. Dia mencoba attitude-nya seperti manusia. Ini bagus. Ini sebenarnya gampang sih membuat seperti ini. Lebih daripada itu, saya ambil hikmah dari uji coba saya Chat AI GPT ini adalah manusia itu sebenarnya lebih unggul. Itu diakui oleh mesin AI ini, diakui. Jadi apa keunggulan manusia itu? Manusia sudah berkreatif, lebih lepas dari manusia mempunyai rasa, bisa mencium, dan mempunyai jiwa. Lepas dari itu, kelebihan manusia itu adalah dia orang kreatif. Tidak bisa dibikin Chat AI GPT ini. Jadi untuk ke depan, generasi kita harus ciptakan bukan smart, bukan kaya wawasan, tapi adalah orang-orang penuh kreativitas. Karena dia kreativitas itu tidak bisa dilakukan oleh AI, teknologi AI, artificial intelligence ini. Dia mungkin bisa melukis, kecuali dia mengasih lukis ilustrasi yang kita ciptakan, template-template yang kita bikin, mungkin dia bisa padukan, mungkin itu. Tapi dia melahirkan karya-karya yang original. Saya yakin secanggih apapun teknologi artificial ke depan tidak akan mampu seperti itu mengalahi manusia. Dia cuma alat. Jadi jangan takut atas kehadiran Chat AI GPT ini. Sekarang apa langkah kita? Di bidang kecerdasan dan kaya wawasan, manusia pasti kalah dengan AI ini, artificial intelligence ini.
Jadi kita atau manusia tidak bertaruh dari sisi itu. Manusia itu ada kelebihannya, ada keistimewaannya, ada keunikannya diciptakan oleh Tuhan, yaitu manusia memiliki dua otak, satu otak kanan, satu otak kiri. Otak kiri gunanya untuk proses berpikir, bagaimana berpikir secara analitis, berpikir secara rasional, ilmiah, logis, dan objektif, serta bagaimana menyampaikan pemikirannya secara sistematis atau menggunakan kata-kata yang benar dan tepat. Makanya otak kiri ini membutuhkan input wawasan, data-data, referensi, dan berbagai hal ilmu pengetahuan, wawasan yang luas, dan bagaimana ketika menganalisis dengan berbagai data-data tersebut, berbagai referensi wawasan tersebut tersaji dengan akurat, tepat, dan cepat. Sedangkan otak kanan gunanya adalah untuk berpikir secara kritis, kreatif, dan intuitif. Otak kanan inilah yang tidak dimiliki oleh artificial intelligence atau AI. Saya menyarankan, ayo pertajam otak kanan kita. Bagaimana kita menjadi seorang yang penuh kreativitas dan mempunyai insting intuitif yang sangat bagus. Makanya pendidikan jangan lagi berorientasi hafalan atau berpikir secara book thinking yang cuma mempertajam otak kiri. Jika pendidikan kita masih berorientasi otak kiri atau hanya dominan mencerdaskan ilmu pengetahuan dan wawasan, kita jelas-jelas kalah dengan artificial intelligence atau AI ini. Pendidikan sekarang harus berorientasi otak kanan, yaitu bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang kritis, yang kreatif, dan intuitif dalam membuat keputusan yang tepat dan benar. Mencerdaskan otak kiri cukup sekedarnya saja. Jangan terlalu book thinking atau memaksakan wawasan semua orang harus menguasainya, sebagaimana pendidikan selama ini diterapkan di Indonesia. Jika otak kanan ini maksimal kita gunakan, maka kita tetap menjadi manusia unggul di muka bumi ini. Bagaimanapun, artificial intelligence ini cuma alat untuk mempermudah manusia, alat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan akurat di tengah lautan informasi yang tersebar di dunia. Juga alat untuk menganalisis dari triliunan data-data yang terkumpul, mana yang benar, mana yang tepat, mana yang akurat,
dan mana yang bisa digunakan. Jadi artificial intelligence bukanlah melahirkan kreativitas, dan kekritisan manusia. Jadilah diri kita manusia yang penuh kreatif dan inovatif agar kita tidak bisa dikalahkan oleh artificial intelligence ini. Jadikan artificial intelligence ini sebagai alat kita untuk mempermudah kita bekerja. Sama seperti kita memiliki mesin mobil atau mesin pabrik, di mana mesin itu berfungsi mempermudah kita bekerja. Mesin mobil gunanya adalah untuk mempermudah kita bergerak ke satu tempat ke tempat lainnya. Dengan adanya revolusi industri dan sekarang dengan munculnya revolusi 4.0 ini semakin memajukan peradaban manusia. Kita bisa masuk ke level peradaban lebih tinggi lagi. Kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar lagi dan melakukan loncatan-loncatan besar, membangun peradaban manusia yang lebih maju dan canggih serta futuristik, sehingga alam semesta ini bisa kita ungkap. Selamat datang artificial intelligence. Terima kasih atas kehadiran Anda.